psikoterapi. Pertama, psikoterapi berasal dari kata psike yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan atau penyembuhan. Jadi psikoterapi merupakan suatu pengobatan jiwa. Sedangkan menurut Hamdani Bakran Azaki, psikoterapi adalah suatu pengobatan penyakit dengan cara kebatinan, penyembuhan dengan cara teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental maupun penyembuhan lewat keyakinan agama. Selain itu, Faisal Idris juga berpendapat bahwa definisi psikoterapi yaitu suatu usaha dari seorang terapis untuk memberikan suatu pengalaman baru untuk orang lain. Pengalaman ini bertujuan untuk membantu merubah permasalahan yang dialami oleh orang lain. Pengertian sholawat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah sholawat adalah sholawat Allah kepada Rasulnya berupa rahmat dan kemuliaan. Sholawat dari malaikat kepada Nabi berupa permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah untuk Nabi. Sholawat orang-orang beriman, yakni manusia dan jin, adalah permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah untuk Nabi. Kata sholawat merupakan jamak dari kata sholat. Kata sholawat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa, rahmat dari Tuhan. Dua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi sholawat adalah suatu bentuk usaha seseorang atau terapis untuk membantu menyembuhkan atau menyelesaikan suatu keadaan fisik maupun psikis orang tersebut dengan menggunakan cara kebatinan atau menggunakan teknik-teknik tertentu, sehingga hal tersebut bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh orang tersebut. Dalam terapi sholawat ada juga hipnosolawat. Hipnosolawat merupakan suatu teknik terapi yang menggabungkan antara hipnoterapi dan terapi sholawat. Hipnosolawat menggunakan prinsip hipnoterapi, namun pada tahapan dan nilai-nilai serta konsep sugesti yang diberikan berbeda dengan hipnoterapi pada umumnya. Hipnosolawat membawa klien untuk memasuki kondisi trance sehingga mudah diberikan sugesti, mengeksplor sebagian tekanan-tekanan dalam alam bawah sadar klien termasuk memori kesakitan atau luka trauma yang dialami di masa lalu. Kemudian merekonstruksi agar lebih positif dengan menambah nilai-nilai sutri tauladan Rasulullah. Tujuan dari hipnosolawat adalah untuk merekonstruksi alam bawah sadar seseorang, menumbuhkan cinta Allah dan Rasulullah, mengganti emosi-emosi negatif atau luka psikologis dengan menanamkan nilai-nilai tauladan Rasulullah. Substansi Nabi Muhammad SAW terdiri dari seluruh kualitas atau tingkat keunggulan. Dalam istilah kaum sufi disebut dengan istilah makomat. Selanjutnya ada manfaat sholawat, di mana ketika seseorang membaca sholawat Nabi, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat dalam kehidupannya, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan 10 sholawat dari Allah bagi yang membaca sholawat 1 kali. Yang ketiga, ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 kejahatan. Yang keempat, diangkat baginya 10 derajat. Yang kelima, kemungkinan doanya terkabul apabila ia mendahuluinya dengan sholawat dan doanya akan naik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad apabila diiringi oleh permintaan wasilah untuknya atau tanpa diiringi olehnya. Yang ketujuh, mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedelapan, dicukupi oleh Allah apa yang diinginkannya. Yang kesembilan, menyebabkan Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang yang sedang bersolawat. Yang ke-10, Nabi Muhammad menjawab sholawat dan salam orang yang bersolawat untuknya. Yang ke-11, mengharumkan majelis dan ketika ia kembali kepada keluarganya dalam keadaan menyesal pada hari akhir nanti. Yang ke-12, menghilangkan kefikiran. Yang ke-13, menghapus predikat pikir dari seorang hamba jika bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ke-14, orang yang bersolawat akan mendapatkan pujian yang baik dari Allah
di antara penghuni langit dan bumi. Karena orang yang berselawat memohon kepada Allah agar memuji, menghormati, dan memuliakan Rasulnya, maka balasan untuknya sama dengan yang ia mohonkan, maka hasilnya sama dengan apa yang diperoleh Rasulnya. Yang ke-15, akan mendapatkan berkah pada dirinya, pekerjaannya, umurnya, dan kemaslahatannya. Karena orang yang berselawat itu memohon kepada Tuhannya agar memberkati nabinya dan keluarganya, dan doa akan terkabul dan balasannya sama dengan permohonannya. Yang ke-16, nama orang yang berselawat itu akan disebutkan dan diingat di sisi Rasulullah. Yang ke-17, meneguhkan kedua kaki di atas syirat dan melewatinya, seperti berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samirah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib tentang mimpi Rasulullah SAW. Saya melihat di antara umatku merakak di atas syirat dan kadang-kadang berpegangan, lalu selawatnya untukku datang dan membantu berdiri dengan kedua kakinya lalu menyelamatkannya. Hadis riwayat Abu Musa al-Madini. Dan yang ke-18, akan senantiasa mendapatkan cinta Rasulullah SAW, bahkan bertambah dan berlipat ganda. Itu termasuk ikatan iman yang tidak sempurna kecuali dengannya. Karena seorang hamba apabila senantiasa menyebut nama kekasihnya, menghadirkan dalam hati segala kebaikan-kebaikannya, melahirkan cinta, maka cintanya itu akan selalu semakin berlipat dan rasa rindu kepadanya akan semakin bertambah, bahkan akan menguasai seluruh hatinya. Dan yang terakhir, seseorang yang membaca selawat akan mendapat petunjuk dan hati yang hidup. Semakin banyak ia berselawat dan menyebut Nabi, maka cintanya pun semakin bergemuruh di dalam hatinya, sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya penolakan terhadap perintah-perintahnya, tidak ada lagi keraguan terhadap apa yang dibawanya. Bahkan hal tersebut telah tertulis di dalam hatinya, menerima petunjuk, kemenangan, dan berbagai jenis ilmu dari. Berikutnya, manfaat terapi sholawat. Salah satu bacaan sholawat yang biasa digunakan yaitu sholawat syifa atau tibul qulub. Sholawat ini termasuk dalam sholawat tibbiyah yang dikenal memiliki keutamaan sebagai penawar atau obat berbagai penyakit jika diamalkannya. Sebab dalam bacaan sholawat syifa atau tibul qulub ini terkandung sebuah kalimat tawasul yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana diumpamakan sebagai keafiatan sehat jasmani dan rohani bagi seluruh tubuh dan segala penawarnya, cahaya bagi segala mata dan sinarnya, makanan dan santapan bagi segala roh. Sholawat tibul qulub ini mempunyai beberapa manfaat. Antaranya, apabila seseorang rutin membaca dan mengamalkannya sebagai wirid dan zikir, maka akan terhindar dari penyakit lahir maupun batin dan dapat mengobati tubuh dari beberapa penyakit atau memberikan kesehatan, menjadikan beban hati, badan, dan pikiran semakin ringan, menyembuhkan dan mengobati hati dari sifat tercela dan kegundahan atau was-was, serta memberi cahaya dan sinar bagi mata hati. Dan sholawat tibul qulub ini tidak harus dibaca saat kita sedang sakit saja, namun juga bisa dibaca ketika sehat yang bermanfaat seperti vitamin atau tabungan amal soleh kita. Dan dalam penerapan sholawat tibul qulub ini, misalnya untuk menyembuhkan penyakit perut, sholawat ini dibaca sebanyak 7 kali. Tiap-tiap 1 kali ditiupkan pada 1 gelas air kemudian diminum, atau sholawat ini dibaca 7 kali. Setiap kali membaca ditiupkan pada telapak tangan kemudian diusapkan pada perut yang sakit. Insya Allah akan segera sembuh dengan izin Allah. Untuk hati yang sempit, was-was, dan bingung alias sumpah, bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya agar kita dijauhkan dari berbagai penyakit
Bacalah sholawat ini sebagai wirid setelah sholat maktubah atau sholat fardu. Insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit. Cara kerja terapi sholawat. Jadi begini cara kerja terapi sholawat dalam kesedihan seperti ini. Pertama-tama, kita perlu mengenali perasaan sedih itu. Kedua, memutuskan cara untuk menyikapinya. Dalam penolakan sebuah emosi negatif, biasanya yang terjadi adalah rasa marah. Setiap emosi negatif yang tidak diterima atau tidak diakui akan diekspresikan sebagai emosi marah. Kita tahu bahwa emosi marah biasanya lebih merusak, jadi terima dulu kesedihan itu. Yang ketiga, duduk dengan tenang dan ajak tubuh untuk bekerja sama dengan Anda. Siapkan diri untuk melakukan terapi sholawat secara berulang-ulang. Berlatihlah bersama tubuh. Berlatih terapi sholawat artinya latihan sistematis dengan repetisi banyak. Pengulangan pengucapan sholawat berulang-ulang dengan perhatian penuh dalam kondisi duduk seperti sebuah mental exercise dalam diri Anda. Sesungguhnya dengan cara ini kita melatih otak untuk berfungsi lebih kuat, lebih sehat seperti halnya melatih otot. Caranya dengan atur nafas Anda, hayati nafas Anda. Anda tidak perlu mengaturnya dengan beberapa hitungan atau menarik nafas lebih panjang. Amati saja, lalu fokuslah pada nafas yang datang dan pergi. Setelah beberapa kali menarik dan melepaskan nafas, lalu fokuslah untuk mengucapkan sholawat. Bisa yang singkat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alihkan perhatian Anda pada pengucapan kata-kata itu, seolah-olah bunyi itu secara nyata Anda dengar melalui telinga. Atau jika Anda lebih mudah membayangkan, Anda dapat membayangkan lafaz Allah sambil terus mengucapkan sholawat berkali-kali. Makin Anda menikmati pengucapan sholawat Anda, ada ritme yang tercipta melalui pengulangan tersebut. Lakukan hingga kesedihan Anda hilang. Terapi bersolawat membawa efek yang jauh lebih dahsyat daripada menyebut nama ibu. Efek penghayatan mindfulness yang dilakukan pada latihan di atas dan menyebut nama orang yang paling dicintai di muka bumi, bahkan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, manusia yang paling dicintai di muka bumi bukan hanya oleh kita, namun oleh Allah dan makhluk yang ada di dalamnya. Getaran yang secara seirama disebut paling sering di muka bumi ini membuat kita tidak melawan arus tersebut, bahwa kita sedang menyelaraskan emosi negatif dengan energi seluruh semesta.